Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all of my smart students. How are you today? I hope you have good condition and situation with your family at your house. Okay? Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga kalian di rumah masing-masing. Okay, welcome in our class today, where our class is talking about descriptive text. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang descriptive text atau disebut juga di dalam bahasa Indonesia teks deskripsi. Oke, what is descriptive text? Dalam versi bahasa Inggris, descriptive text is a text to describe something in specific, atau descriptive text adalah sebuah teks yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau menjelaskan tentang sesuatu, misalnya mendeskripsikan orang, binatang, atau suatu benda, baik bentuknya, sifat-sifatnya, jumlahnya, dan ciri-ciri atau bagian-bagian lainnya secara spesifik. Jadi, descriptive text sebenarnya mengajak kita mendeskripsikan, mengimajinasikan, menggambarkan. Ketika orang mendeskripsikan, kita mengimajinasikan, membayangkan apa yang sedang dia deskripsikan dengan cara yaitu menyebutkan bagian-bagian tertentu sebagai ciri-ciri fisik tertentu secara detail, dari bagian yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Oke, pada akhirnya sebagai endingnya diharapkan di akhir pembelajaran ini kalian mampu mendeskripsikan something in specific. Something di sini adalah kalian mampu mendeskripsikan sebuah benda, binatang, manusia. Manusia ini banyak ya, tokoh, politikus, kemudian artis, idola, kemudian keluarga, figur-figur idola yang lainnya. Kemudian kalian bisa juga mendeskripsikan benda yang lainnya berupa gedung, bangunan atau monumen, candi, dan lain sebagainya, atau objek atau tempat-tempat wisata tertentu. Oke, teman-teman, kita masuk sebagai struktur atau kerangka yang membangun teks deskripsi, yaitu atau the generic structure of descriptive text. Yang pertama adalah identification, yaitu berisi pembuka dan gambaran umum tentang suatu topik. Dalam identifikasi ini jelas bahwa isinya adalah pembuka, berisi tentang pembuka dan gambaran secara umum dulu tentang suatu topik atau objek yang kita deskripsikan sebagai pengenalan dulu ya. Kemudian identification berfungsi sebagai pengenalan dari apa yang kita deskripsikan atau yang kita jelaskan. Yang kedua masuk ke dalam description atau deskripsi itu sendiri, yaitu berisi seluruh ciri-ciri umum sampai dengan yang khusus atau sifat-sifat yang terdapat pada benda, orang, atau binatang yang sedang kalian atau kita deskripsikan atau jelaskan. Misalnya ketika kita mendeskripsikan tentang suatu tempat, kita bisa memulai dari keseluruhan ciri dari sebuah tempat tersebut, seperti bagaimana pemandangannya atau view-nya, bangunannya, kemudian cuacanya bagaimana, dan lain-lain. Kemudian merujuk ke detail yang khusus yang melengkapi penjelasan umum sebelumnya. Untuk selanjutnya, ciri-ciri dari descriptive text. Yang pertama adalah menggunakan the simple present tense. Tenses ini digunakan karena dalam descriptive text kita akan menjelaskan suatu fakta atau kebenaran umum atau kebenaran yang terdapat dalam suatu hal atau benda atau manusia atau orang
atau gedung atau suatu tempat atau objek tertentu yang kita deskripsikan. Yang kedua, menggunakan banyak kata adjektif atau kata sifat. Kata adjektif digunakan karena dalam descriptive text kita akan banyak menjelaskan sifat-sifat atau adjektif ya, kata sifat. Kita akan menjelaskan sifat-sifat dari suatu benda, manusia atau orang atau binatang atau gedung atau objek-objek tertentu atau tempat-tempat tertentu yang pada dasarnya mereka semuanya memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, kita sebutkan sifat-sifat dari objek yang kita deskripsikan secara detail atau spesifik. Nah, disebut sebagai adjektif. Sebagai contoh, kita akan mendeskripsikan sebuah benda yang disebut atau namanya adalah sebuah mobil. Untuk mobil itu memiliki sifat tertentu, baik good car atau the best car, kemudian beautiful girl, handsome boy. Nah, itu adalah adjektif, kata sifat yang melekat pada benda yang kita deskripsikan. Atau seekor kucing barangkali, dia memiliki bulu yang sangat lembut. He has soft fur and sharp eyes. Dia memiliki bulu yang sangat lembut dan mata yang tajam. Nah, di situ benda yang kita deskripsikan adalah seekor kucing yang memiliki bulu. Sifat dari bulu itu adalah lembut. Sifat dari mata itu adalah tajam. Nah, di situ disebut adjektif atau kata sifat. Yang selanjutnya, kita akan sering menjumpai banyak kata is atau relating verb atau kata kerja penghubung di dalam descriptive text. Karena sesungguhnya is itu berarti adalah yang mengarahkan pada penjelasan benda atau orang atau binatang atau gedung atau objek tertentu yang sedang kita deskripsikan. Untuk yang selanjutnya adalah descriptive text hanya fokus menjelaskan pada satu objek. Maksudnya, ketika kita sedang mendeskripsikan satu objek yang disebut binatang dan kebetulan binatangnya di situ apa namanya, kucingkah, kemudian burungkah. Ketika kita mendeskripsikan burung misalnya, tentu kita harus fokus pada burung itu sendiri. Kita menyebutkan ciri-cirinya secara fisik, secara detail, dari bentuk yang terbesar sampai dengan yang terkecil kita sebutkan ciri-cirinya dan fokus kepada burung tersebut. Tidak tiba-tiba meloncat ke binatang yang lainnya. Ketika kita mendeskripsikan sebuah mobil, mobilnya adalah mobil ambulance barangkali, tentu kita akan fokus, kita akan membahas tentang mobil ambulance. Nah, dari mulai ciri-ciri fisiknya yang detail kita jelaskan bahwa yang melekat pada ciri-ciri fisik sebuah mobil ambulance, tidak menyebutkan mobil bis dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya sebagai contoh kita akan sajikan sebuah contoh descriptive text. Kebetulan Bapak sampaikan dalam bentuk binatang ya. My cat. Oke, kucingku. My dad bought me a cat on my birthday. Ayahku membelikanku seekor kucing pada ulang tahunku. It is a cute male cat. It is a cute male cat. Dia adalah seekor kucing jantan yang sangat lucu. I really love him as my pet. Saya benar-benar menyukainya sebagai binatang peliharaanku. Oke. Pada paragraf yang pertama kita sebutkan sebagai identification, yaitu berisi tentang gambaran umum dari objek yang kita deskripsikan atau sebagai pengenalan dari apa yang kita akan deskripsikan secara detail di dalam description nanti. Oke.
yang kedua atau paragraf kedua, his name is Joy. Namanya adalah Joy. He has brown fur. Dia memiliki bulu yang coklat atau memiliki bulu coklat. Nah, ini teman-teman, ini jelas memasuki description, yaitu deskripsi atau ciri-ciri gambaran secara spesifik dari binatang yang sedang kita deskripsikan, yaitu seekor kucing. Kebetulan di sini memiliki bulu yang coklat. He has brown fur. Oke. Kemudian his fur is really soft. Bulunya itu sangat lembut. Nah, ini tadi soft. Nah, di sini kata sifat ya atau adjektif. Tadi disebutkan kita di dalam descriptive text akan menjumpai banyak kata sifat. Nah, ini pembuktiannya. His fur is really soft and he likes to be rubbed on his belly. Dia bulunya sangatlah lembut. Nah, lembut di sini adalah adjektif, teman-teman. And he likes to be rubbed on his belly. Dan dia itu suka sekali untuk menggosok-gosokkan perutnya. Oke. Sebagaimana kita sering lihat ada seekor kucing, ketika kita sedang duduk, biasanya dia menggosok-gosokkan badannya atau perutnya, bagian perutnya kepada kaki kita atau ke objek benda yang lainnya, pada kaki meja atau kursi atau yang lainnya. Oke. He has a long tail. Dia memiliki ekor yang panjang. Nah, di sini long tail, long sebagai adjektif sifat. He has a long tail and big body, dan memiliki tubuh yang atau badan yang besar. I always take him for a walk around because he really like it. Saya selalu membawanya untuk berjalan-jalan atau berkeliling ya, karena dia sangat menyukainya, sangat suka sekali ketika diajak jalan-jalan. Joy is already as the part of our family. Joy sudah merupakan atau telah menjadi bagian dari keluarga kami. Jadi Joy telah dianggap sebagai bagian dari keluarga kami. Oke. Demikianlah tadi anak-anakku semuanya, contoh atau bentuk dari description atau deskripsi atau mendeskripsikan seekor binatang di sini yang kebetulan adalah seekor kucing. Bagian yang pertama, paragraf yang pertama adalah memasuki identification atau sebagai gambaran umum yang sebagai pengenalan dari awal kita mendeskripsikan. Kemudian paragraf yang kedua adalah bentuk dari description itu sendiri atau bentuk dari descriptive text itu sendiri, yaitu berisi tentang ciri-ciri khusus dari binatang yang kita deskripsikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-temanku semuanya. Tetap semangat dalam situasi masih pandemi, dan alhamdulillah mulai berkurang, mulai aman lah teman-teman ya. Mudah-mudahan kita akan segera tatap muka atau PTM, pembelajaran tatap muka. Thank you. See you next time. Have a nice day. See you next time. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.